ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, Bapa. Tuhan, kiranya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang masih semangat untuk memuji Tuhan, kasih tepuk tangan lagi yuk. Kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, kami mau naikkan setiap doa syafaat kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan buat saat ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan hari-hari ini umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu merayakan perayaan hari Natal. Kami memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah lahir Tuhan, Engkau sudah datang ke dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Indonesia Tuhan, Engkau memberkati airnya, cuacanya, alamnya Tuhan, semuanya boleh tenang. Dan juga Tuhan buat keamanan bangsa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan ada dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat pemilu di tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pemimpin yang sudah Tuhan pilihkan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Pekanbaru, kota tempat kami tinggal. Tuhan Yesus memberkati para pemimpinnya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami GBI Rayon 12, Engkau memberkati Tuhan. Terlebih Tuhan kami berdoa buat Opa Niko Tuhan Yesus, selaku pemimpin atas gereja kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati dia beserta para wakil-wakilnya Tuhan Yesus, Engkau memberkati istri, anak, bahkan cucu, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Opa Gede juga Tuhan, kami berdoa Bapa, penyertaan Tuhan selalu atas hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada, kesehatan yang baik Tuhan berikan buat Opa Gede. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu GRI 12, Engkau memberkati Tuhan. Ada Kak Gimin, ada Kak Ruslin, beserta kakak-kakak semuanya Tuhan. Semuanya ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Papa, Mama, Opa, Oma. Engkau memberkati semuanya Tuhan Yesus. Engkau memberkati pekerjaannya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada buat Papa, Mama, Opa, Oma kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik sekolah minggu Tuhan dimanapun berada, Tuhan Yesus yang selalu jagai, lindungi Tuhan. Dalam setiap dimanapun mereka berada, di dalam sekolah, di lingkungan bermain, belajar, semuanya Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami percaya Tuhan, yang terbaik sudah Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kakak ucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Biarlah kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Immanuel. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Coba perhatikan kakak ya. Kira-kira kakak sedang ngapain ya? Pasti sedang berpikir ya. Bukan ya, tapi adalah peragaan orang tidur. Nah, pertanyaannya adalah siapa di antara adik-adik yang pernah tidur dan bermimpi? Saya kak. Wah, semua rata-rata pernah bermimpi ya. Ada yang mimpi karena kecapean, ada yang mimpi karena keingat waktu bermain sama teman. Terus ada yang mimpi karena terlalu banyak pikiran. Terus tapi ada juga loh adik-adik
mimpi yang dari Tuhan. Tuhan beri mimpi kepada seseorang, Kak. Iya, benar sekali. Nah, dan inilah gambar seorang bapak yang bermimpi. Mimpinya datang dari Tuhan. Jreng jreng jreng. Coba lihat apa yang terjadi. Bapak ini mimpi apa ya? Wow, rupa-rupanya bapak ini mimpi tentang malaikat. Dan malaikat ini sedang berbicara apa ya? Adik-adik mau tahu? Dengarkan ya. Inilah pesan Tuhan untuk bapak ini. Yusuf namanya. Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa yang dilakukan oleh umat manusia seperti mencuri, menipu, berbohong, tidak mau berdoa kepada Tuhan, dan masih banyak yang lainnya. Dan dialah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Haleluya! Adik-adik tahu nggak arti Allah beserta kita? Artinya adalah Tuhan terus-menerus ada bersama dengan kita. Mari katakan bersama dengan kakak. Tuhan terus-menerus ada bersama dengan kita. Katakan amin. Jadi sementara adik-adik tidur atau bangun, belajar, atau sedang bermain, sedang ke sekolah, ke gereja, kemana lagi? Ke mall, ke pantai, ke pasar, kemana lagi ya? Ke tempat kerja, Kak, untuk papa mama ya. Ke tempat bermain, Kak. Kemana saja kita berada, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Wah, dahsyat ya adik-adik. Tapi kakak mau tanya nih, Tuhan itu senang gak sih sama dosa? Dosa bisa gak sih bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Tentu gak bisa ya. Jadi oleh sebab itu adik-adik, siapa yang mau terus-menerus disertai Tuhan, ia harus menjauhkan dirinya dari dosa. Mari katakan bersama kakak, saya benci dosa. Saya cinta Yesus. Jangan kebalik ya kata-katanya. Yuk, saya benci dosa. Saya cinta Yesus. Yuk katakan lagi. Saya benci dosa. Saya cinta Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan bukanlah suatu zat, gas atau udara.
Tuhan kita adalah Yesus namanya. Yuk, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dia telah lahir ke dalam dunia. Dia Immanuel. Dan lihatlah, ini adalah Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan bayi Tuhan Yesus. Adik-adik perlu tahu, Bapak Yusuf tinggal di Nazaret, Galilea. Bapak Yusuf dikenal sebagai seorang tukang kayu yang tulus hatinya. Nama Bapak Yusuf terakhir kali disebut pada waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Diperkirakan Bapak Yusuf telah meninggal dunia sebelum Tuhan Yesus menyatakan dirinya di hadapan umum. Hal ini tersirat dari kedatangan Ibu Maria seorang diri dalam perkawinan di Kana, dan juga tidak adanya Bapak Yusuf dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Sedangkan nama Ibu Maria dalam bahasa Yahudi disebut Miriam. Ibu Maria termasuk dalam suku Yehuda, dengan Raja Daud sebagai leluhurnya. Terakhir, Ibu Maria, Ibu Yesus, ada bersama-sama dengan rasul-rasul, murid yang lain menantikan janji Bapa, dan setelah itu tidak ada catatan berikutnya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar supaya anak-anak mengerti bahwa janji tentang Mesias Juru Selamat manusia telah digenapi dalam Kristus Yesus. Dan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yuk, mari kita sama-sama baca hafalan kita yuk. Hari ini ya, yang ini ya. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yuk kita baca sekali lagi. "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ingat adik-adik, Tuhan itu Immanuel. Tuhan mau menyertai kita senantiasa. Tuhan terus-menerus ada bersama-sama dengan kita. Ingat, Tuhan terus-menerus ada bersama dengan kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah adik-adik mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati dan hidupmu? Apakah adik-adik mau selalu disertai oleh Tuhan? Ambil keputusan, sikap yang sungguh-sungguh. Di hari Natal ini, kita mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, siapa yang mau terus-menerus disertai Tuhan, ia harus menjauhkan dirinya dari dosa. Saya benci dosa. Saya cinta Yesus. Karena Tuhan itu Immanuel. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dimanapun, kemanapun. Tuhan Yesus Immanuel. Yuk, yang mau sungguh-sungguh, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus yang Immanuel. Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kami dimanapun, kapanpun
kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas ketika kami berada sendirian, ketika kami berada dalam masalah Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Baik itu ketika kami sedang makan, kami sedang tidur, kami sedang berbaring, kami sedang sendirian, kami tahu Engkau yang selalu berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menjadi pengikut Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya seumur hidup kami Tuhan. Kami katakan Tuhan bahwa Tuhan Yesus takkan tergantikan dalam hidup kami oleh apapun Tuhan yang dunia ini coba tawarkan kepada kami. Kami mau Tuhan menjadikan Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin.